Halo, selamat datang di dapur Mama Sila. Ini ada resep nastar ala Mama Sila pastinya. Ini bahan-bahannya ya mudah ditemukan di warung-warung kue terdekat Anda ya. Sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya ke teman-temannya. Nggak apa-apa kok. Aku akan berbagi resep rahasiaku, dijamin lembut dan lumer ya. Di sini aku pakai 200 blue band, lalu aku tambahkan 6 gula halus, 6 sendok makan ya. Lalu 1 bungkus denko, dan di sini aku pakai 1 sendok teh vanili, lalu ada 6 sendok makan maizena dan wisman 100 gram, dan terigu kita sangrai dulu 400 gram. Ini bahannya kita akan mixer terlebih dahulu. Pastikan selama 2 menit saja ya, atau di bawah itu juga boleh, tapi semua bahan sudah masuk semua. Ya, kita haluskan. Di sini ada 3 macam, ada mentega, gula halus, dan vanili dulu yang aku mixer sebentar saja. Dan aku lupa tadi ya, aku pakai 3 kuning telur karena telurku kecil-kecil. Nah, ini kita masukkan satu-satu dulu ya, lalu kita pastikan tercampur rata, tidak usah ragu ya, tapi pastikan 2 menit saja ya untuk di mixer, jadi tidak akan luber waktu kita panggang. Nah, kita akan masukkan susu denkonya semuanya ya, tapi diayak kalau bisa, karena susu denko itu kadang masih ada sisa gula ya. Ini dia susu denko, kita ayak dulu ya, lalu kita akan mixer kembali. Oke, setelah lebih kurang 2 menit kita harus lepaskan mixernya ya, lalu kita tambahkan 6 sendok maizena ya, kita ayak satu persatu ya. Yang baru bergabung jangan lupa di like dan subscribe ya, jadi kalian tidak akan ketinggalan resep-resep yang sudah aku uji coba pastinya ya. Ini dia, kita masukkan 6 sendok maizena, 6 sendok makan ya, atau 6 takar sendok seperti ini ya. Kalian bisa beli sendok seperti itu kok di toko kue, harganya cuma 15.000. Lalu kita aduk dengan spatula ya, jadi sudah tidak pakai mixer lagi ya, jadi jangan kelamaan, nanti dia akan melebar saat memanggang. Nah, ini terigu yang sudah saya sangrai, saya ayak lagi, karena sebelumnya memang sudah saya ayak, tapi karena sudah habis saya sangrai dia membeku lagi, tapi nggak apa-apa, kita saring lagi, kita pastikan habis semua ya. Nah, lalu kita uleni lagi, kita aduk-aduk lagi sampai tercampur semua terigu. Tidak usah khawatir, terigu di sini aku pakai 400 gram ya, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ini lembut banget ya. Nah, dia tidak akan lengket di tangan juga kok, dia sudah pas dengan takarannya. Ini sudah aku coba ya. Nah, kita pastikan. Nah, setelah ini teraduk, saya biasanya bagi 2 karena saya membuatnya sendiri. Saya bagi 2 adonannya, setengahnya saya tutup jadi tidak cepat kering. Nah, setengahnya saya akan cetak. Nah, ini setengahnya lagi, saya pastikan tangan kita juga udah bersih ya. Nah, ini saya campur lagi, tidak usah lama-lama, nanti kuenya panas lah. Lalu kita akan mencetak agar supaya rata besarnya, saya memakai sendok ini ya, seperti ini. Nah, ini kalau dipakai timbangan itu 8 gram ya, jadi nastarnya kecil-kecil cantik gitu, rata. Nah, seperti ini. Tapi biasanya saya membuatnya terlebih dahulu, semua saya takar dulu untuk menghindari kuenya cepat keras ya. Jadi kita harus uber. Oke. Ini kurang lebih sekitar 130 butir. Nah, kita olesi dulu untuk tempat pemanggangnya ya, agar kuenya tidak lengket. Lalu kita akan coba
cetak dengan masukin selai yang sudah kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Ini selai nanan. Nah, ini seperti mangkok dulu kita bentuk, lalu kita bulat-bulatkan. Ada macam-macam cara tergantung bisanya Anda. Nah, pastikan sudah bulat cantik ya. Lalu kita letakkan di loyang seperti ini. Ya, agak diberi jarak. Nah, ini cara yang kedua. Saya pipihkan, lalu saya masukkan selainya di tengah. Saya tutup jadi 2 seperti ini, lalu saya pulung. Biasanya itu nastar akan lonjong atau tidak bulat sempurna. Nah, saya caranya seperti ini. Ya, jarinya digesek-gesek begitu. Ya, kalau bahannya lembut dia akan ngikut kok, akan bulat dengan sendirinya. Nah, cantik ya. Gitu. Jadi, cara menggulungnya seperti itu, tidak ditekan. Nah, seperti ini ya. Nah, bulat sempurna. Lalu kita susun dengan diberi jarak. Jadi agar saat kita memoles kita ada jarak. Nah, ini cara yang sama yang tadi ya. Pastikan selainya di tengah. Kalau di total ini sekitar 12 gram. 7 untuk bahannya, 5 untuk selainya. Nah, kita pulung-pulung lagi karena dia lonjong ya. Nah, kita bikin seperti ini jari kita. Dia akan bulat dengan cantik. Iya, kita waktu open ya. Waktu pengopenan saya sudah memanaskan 10 menit terlebih dahulu. Ini dia sudah matangnya ya. Nah, seperti ini setelah 10 menit kita keluarkan. Lalu kita dinginkan. Nah, ini pada saat pemanggangan saya pakai 160 apinya dengan api bawah terlebih dahulu selama 10 menit. Lalu kita akan oleskan. Nah, cara mengolesnya ini saya bahannya 2 butir kuning telur. Ini udah pas ya untuk resep mentega tadi. Lalu susu kental manis saya tambahkan air sedikit. Susu kentalnya 1 sendok aja. Lalu saya masukin 1 sendok makan minyak goreng yang baru ya, jangan pakai yang bekas. Kita aduk-aduk sampai pastikan tercampur rata. Lalu kita bisa oleskan ke kuenya, tapi pastikan kuenya itu dingin ya. Nah, ini dia. Kita akan coba poles ya. Kita raba dulu. Kalau sudah dingin-dingin suhu ruang, baru kita mulai oles ya. Nah, ini cara pemanggangan kedua. Tetap saya api 160, tapi api atas saya kasih waktu 15 sampai 20 menit. Jangan pernah ditinggal ya, atau bisa dibolak-balik. Nah, ini dia hasilnya, rata, bawahnya mateng, atasnya coklat golden punya ya. Jadi ini premium ya. Harga boleh bersaing lah. Coba saya pecahkan satu ya. Lihat renyahnya, lumer di mulut. Iya tuh, enak banget guys. Nah, ini dia nih. Jadi selainya itu banyak di dalam, terisi penuh ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Thank you.